Sobat Abbas Channel dimanapun berada. Pada episode kali ini saya akan mengunjungi ke rumah Pak Wardoyo yang telah menggeluti budidaya ikan patin lebih kurang selama 15 tahun. Dan sekaligus akan mampir ke warung Pak Pujo yang berada di pinggir Kali Gawan, yang spesial dengan botok patin dan botok wader. Sebelum lanjut, yang baru menemukan channel ini, silakan like dan subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya. Apabila ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Budidaya ikan patin Pak Wardoyo itu terletak di Dusun Metep, Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pak Wardoyo terbilang sebagai perintis budidaya ikan patin di Sragen dan sekitarnya. Ia menekuni budidaya ikan patin dimulai sekitar tahun 2003 hingga sekarang. Kemudian, apa sih rahasianya, sehingga budidaya ikan patin justru melejit hingga kini? Ikuti video ini sampai selesai. Tips pertama, bahwa budidaya ikan patin cukup mudah dan praktis. Ikan patin merupakan ikan konsumsi air tawar yang sangat populer bagi kita. Tak jauh berbeda dengan ikan lele, mujair maupun nila, budidaya ikan patin yang diterapkan Pak Wardoyo itu dengan metode kolam terpal dan kolam tembok. Ada beberapa tipe kolam, bisa dipilih sesuai anggaran dan pertimbangan lokasi. Ya, usaha ini dirintis kurang lebih tahun 2003 atau 2004, Mas. Ya, untuk panen kita bisa mungkin memperkirakan panen 7-8 bulan dengan berat ikan 7 on sampai 1 kilo. Masa-masa pandemi seperti ini tidak butuh pengaruh karena kebutuhan makan ikan itu seperti makan rokok itu, jadi ya sudah menjadi kebutuhan untuk makan ikan itu. Jadi ini usahanya sudah cukup lama ya? Ya sudah kurang lebih 15 tahun lebih, Mas. Ya. Jadi budidaya patin kalau dari sini ada beberapa ya? Ada beberapa, ini termasuk perintis, Mas, ini, Mas. Yang pertama ngerintis ikan patin di sini, tempat Pak Wardoyo sini. Kalau ini di samping dikonsumsi untuk kepentingan warung-warung, apakah ada dari tengkulak atau gimana? Untuk tengkulak kita belum bisa melayani, Mas, karena tengkulak itu kita harus via tenaga. Untuk tengkulak itu ngambilnya jam-jam pagi, menjelang pagi itu jam 3, jam setengah 4 itu. Kita tenaganya belum bisa melayani. Kalau ukuran kolamnya ini yang dari terpal ini ukuran apa ya? Ukuran diameternya Mas, diameter 5 meter, Mas, ini. Untuk ukuran sedang namanya ini, Mas. Yang ada yang 7 meter, yang kecil 3 meter, 3 meter setengah. Ini ukuran medium. Medium itu 5 meter, Mas. Isi airnya kira-kira berapa? Kapasitasnya berapa ya, Mas? Ya, ketinggian air 1 meter 20 ini. 1 meter 20. Biasa itu 20 kali 5 meter kira-kira aja ya. Ya, itu air kuadrat ya. Volumenya di kisaran lebih dari 10.000 liter, lebih dari 10.000 liter. Ya, kurang lebih 10.000 liter, Mas. Kalau isi patinnya kira-kira berapa? Ini 600 sampai 700, Mas. Oh.
Tipe kolam yang dimaksud adalah kolam tembok dilapisi terpal, kolam tanah dilapisi terpal, kolam terpal melingkar. Selain itu, juga dilengkapi dengan pompa air, blower, paralon, bisa diganti dengan selang, ember, penjaring untuk memanen benih, kerakat atau waring. Hal ini agar ikan-ikan dapat menyesuaikan setiap kandungan oksigen di air tempat mereka hidup. Jadi, tak perlu ribet mengganti atau mengalirkan pada waktu yang bersamaan. Menguras dan mengisi dengan air tetap diperlukan. Untuk penyesuaian suhu, ikan patin cukup mudah untuk beradaptasi dalam beberapa saat saja. Namun, Anda bisa memastikan suhu air itu adalah 28 hingga 30 derajat Celcius pada setiap kolam. Memelihara ikan patin sangatlah mudah, asalkan Anda rajin melakukan pengecekan dan pengontrolan pada tahap awal seperti ini. Tips kedua, kolam terpal tipe medium itu disemai sekitar 700 ekor ikan patin, maka dalam kurun waktu sekitar 7 bulan, ikan-ikan patin ini siap untuk dipanen. Untuk memanen pun cukup menggunakan kantong plastik sebagai kerakat. Hasilnya, setiap ekor bobot ikan patin rata-rata 8 ons hingga 1 kilogram. Pada saat memanen, sekaligus dilakukan penyortiran. Yang unik dalam penyortiran ditemukan ikan patin albino. Albino itu mungkin kalau dilihat dari ikannya itu ya nggak ada bedanya rasanya, Mas. Cuma untuk yang makan itu mungkin kalau lebih senang warnanya albino putih itu gitu. enggak malah nggak suka, Mas. Ya karena anu kan pucat putih itu, Mas. Enggak, itu jarang-jarang dikonsumsi, Mas, yang albino. Iya, albino itu cuma Mas ikan-ikan ya. Dan ditemukan ikan patin albino. Albino itu berwarna putih. Albino cukup menawan dan menarik hati. Dan selanjutnya, albino dikelompokkan, kadangkala dipelihara sampai besar. Ada yang mencapai bobot 5 kg. Hal itu karena kurang digemari untuk dikonsumsi, namun senang dipandang mata. Tips ketiga, biasanya ikan patin diolah menjadi pindang, pepes, gulai, atau sup. Di balik rasa gurih dan dagingnya yang lembut, ikan patin mengandung gizi yang cukup tinggi. Karena kaya manfaat dan merupakan salah satu menu favorit keluarga Indonesia, maka tak heran apabila banyak orang yang mengembangbiakan ikan patin. Jika Anda melintasi wilayah Sragen, terdapat warung makan yang terkenal Botok Mercon Ikan Patin, yang berlokasi di tepian Sungai Bengawan Solo, yakni di daerah Jembatan Gawan Sragen. Sedangkan warung Pak Pujo dari Jembatan Gawan masuk ke dalam sekitar 500 meter. Anda patut mampir untuk mencoba kuliner ini. Tempat makan ini sudah terkenal, karena memang ikan patin yang dibudidayakan Pak Wardoyo itu, ternyata, dipasok kepada adiknya, yang bernama Pak Pujo, seorang pengusaha warung makan. Pak Pujo mendirikan warung pinggir kali, dengan menu spesial, botok patin dan botok wader. Sehingga penjualan ikan patin Pak Wardoyo tak perlu jauh-jauh ke pasar,
cukup ke warung makan adiknya atau warung makan yang ada di sekitarnya. Terlebih warung Pak Pujo ini sudah merakyat, dan kadangkala juga para pejabat sesekali menikmati botok patin, sambil menikmati pemandangan di pinggir kali Gawan.